wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari kampus Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kajian kritik sastra, pendekatan objektif pada cerpen yang berjudul Senyum Terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendekatan objektif. Pendekatan objektif yang dimaksud di sini ialah pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Adapun kajian kritik objektif ialah memiliki unsur intrinsik yang mencakup judul, tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan contoh hasil kajian kritik objektif pada cerpen Senyum Terakhir karya Alfred Pandie. Baik, yang pertama ada judul. Dilihat dari kutipan, judul yang dimaksud di sini adalah Senyum Terakhir. Nah, dari judulnya saja sudah menggambarkan bahwa dia tidak akan melihat senyumnya lagi, yang dimana Zaki tidak menyangka ternyata itu adalah senyum terakhir dari Amara, sebelum Amara pergi untuk selama-lamanya. Dan yang kedua ada tema. Tema yang dimaksud ialah persahabatan sejati. Dan yang ketiga ada tokoh penokohan, yaitu Zaki sebagai laki-laki yang tidak mudah akrab dengan perempuan, dan Amara sebagai perempuan yang cantik, manis, dan baik hati. Dan yang keempat ada latar. Latar yang digunakan pada cerpen ini ada taman, sekitaran kompleks, rumah, jalan menuju sekolah, bus, dan sekolah. Sedangkan latar waktu yang digunakan ialah pagi, siang, dan petang. Dan alur yang digunakan pada cerpen ini yaitu alur maju, di mana penulis menuliskan cerita ini dengan tujuan pembaca akan penasaran bagaimana kisah hidup Zaki setelah kehilangan Amara. Dan yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen ini yaitu sudut pandang yang jelas. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan di sini cukup mudah untuk dipahami, tidak berbelit-belit, karena pengarang cerita dengan baik menuangkan ide cerita hingga membuat pembaca mengerti. Dan yang terakhir, amanat. Amanat dari cerpen ini ialah hargailah kebersamaan bersama sahabat-sahabatmu, karena kita tidak tahu kapan kita akan berpisah dengannya untuk selama-lamanya, dan sayangilah dia dari setulus hati hingga akhir waktu. Itulah tadi pemaparan materi mengenai kajian kritik sastra, pendekatan objektif pada cerpen yang berjudul Senyum Terakhir. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.